Amanat Inspektur Upacara dilanjutkan dengan doa. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama seluruh hadirin, yang kita banggakan anak-anakku, mohon maaf saya tidak bisa menyebutnya satu persatu. Hadir di sini Ibu Bupati kita dan jajaran Forkompimda, hadir para tokoh, hadir beberapa rektor, wakil rektor perguruan tinggi, hadir juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadir juga tamu kita dari Mesir, Dr. Nuruddin dari Universitas Banha Mesir. Saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia, apel tahunan dan pekan perkenalan khutbatul arsy seperti ini adalah bagian dari sunnah dan disiplin pondok. Dalam pandangan kiai, guru, dan seluruh santri, kegiatan seperti ini bersifat sakral, supaya semuanya mengerti dan memahami pondok dengan sebenar-benarnya. Semua yang ada di pondok ini adalah pendidikan. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh santri harus mengandung unsur pendidikan. Kurikulum kita bersifat integratif, komprehensif, dan mandiri. Kurikulum 24 jam. Kita menyebutnya sebagai kurikulum kehidupan. Integratif artinya kurikulum kita memadukan nilai-nilai pendidikan di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai tri pusat pendidikan. Bahkan sebagai turunannya kita menyediakan SDM dan sarana prasarana seperti yang disediakan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Komprehensif artinya kita menerapkan totalitas pendidikan, meliputi aspek-aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan 3 pendekatan: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, mengintegrasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Di sini berlaku slogan, kurikulum kita 100% agama, 100% umum. Mandiri artinya bahwa kurikulum kita didesain secara mandiri dengan nilai-nilai, falsafah, konten, sistem pembelajaran, sistem penjaminan mutu, evaluasi, dan lain sebagainya dilakukan secara internal melalui sumber daya kita sendiri, tetapi mendapatkan rekognisi, afirmasi oleh negara melalui Undang-Undang Pesantren 18 tahun 2019. Anak-anakku dan seluruh hadirin, kegiatan apel tahunan seperti ini untuk mendidik, masuk dalam kurikulum. Hari ini para santri tidak masuk kelas, tetapi bukan berarti mereka tidak belajar. Melalui kegiatan seperti ini mereka belajar merancang kegiatan, belajar mengorganisir, belajar mengatur orang, belajar disiplin, belajar bekerja dalam tim dan kompak, dan lain sebagainya. Tidak mudah untuk merancang dan menyelenggarakan kegiatan seperti ini. 1000 orang lebih terlibat di dalamnya, mulai dari santri dan guru-gurunya. Merumuskan ide, gagasan, mendiskusikan, merancang, menyusun, memetakan potensi, dan mengevaluasi setiap tahapan-tahapannya hingga menjadi pagelaran seperti ini. Ini dilakukan oleh anak-anakku, santri Pondok Modern Tazaka. Kalau bukan anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak mahal, sulit rasanya menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Mabruk, bravo semuanya untuk anak-anakku.
Menyelenggarakan apel seperti ini membutuhkan analisa, membutuhkan kemampuan mengevaluasi dan mengkreasi. Ada kultur, ada struktur, ada dinamika memimpin dan dipimpin. Ready to be lead and ready to be led. Siap memimpin dan siap dipimpin. Itulah moto yang selalu anak-anakku dengungkan. Anak-anakku, inilah yang ingin saya katakan kepada kalian, bahwa kalian dididik dengan tingkat pendidikan dan cara berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, maharat at-tafkir al-uliya, bukan tingkat berpikir rendah, low order thinking skill, tapi higher order thinking skill, sehingga anak-anakku ini punya kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan kemampuan untuk mengkreasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah wajah-wajah Indonesia masa depan. Wajah-wajah calon pemimpin bangsa. Pemimpin yang terdidik dengan konsep pendidikan yang komprehensif dan integralistik. Pemimpin yang memiliki kompetensi intelektual disertai dengan nilai-nilai keadaban yang tinggi. Pemimpin yang berilmu dan berakhlakul karimah. Anak-anakku yang hari ini dididik dengan cara seperti ini, insya Allah kelak akan menjadi generasi mutafaqih fiddin yang mungdzirul qaum. Mudah-mudahan kelak anak-anakku dapat menjadi pencerah untuk bangsa ini. Santri today, leader tomorrow. Syubanul yaum, rijalul ghad. Syababul yaum, qadatul mustaqbal. Santri hari ini, pemimpin masa depan. Hadirin yang berbahagia, anak-anakku yang kucintai. Indonesia pada 2045 adalah sebuah momentum bersejarah. Pada saat itu, negara kesatuan Republik Indonesia genap berusia 100 tahun. Masyarakat menyebutnya dengan Indonesia Emas. Artinya, 21 tahun ke depan mulai hari ini kita akan sampai ke sana. Bapak-bapak, ibu-ibu semua hadirin. Lihatlah wajah anak-anak kita hari ini. Lihatlah wajah para santri yang ada di hadapan kita. Yang saat ini mereka berada dalam rentang usia 13 hingga 20 tahun. Berarti pada saat Indonesia Emas 2045 mereka akan berusia 34 hingga 41 tahun. Anak-anakku, para alumni pesantren yang lulus 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir, mereka akan berusia 51 sampai 61 tahun pada saat Indonesia Emas 2045. Anak-anakku yang masih di MI dan TPQ, anak-anak yang masih balita, yang saat ini ada di rumah-rumah tahfidz, yang saat ini ada di madrasah-madrasah ibtidaiyah, sekolah-sekolah dasar, saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi harapan kita, wajah-wajah baru untuk Indonesia masa depan. Anak-anakku, siapkah kalian menjadi pemimpin bangsa di masa depan? Siapkah kalian menjadi pejuang? Siapkah kalian berjuang, bekerja keras, dan berkorban untuk memajukan dan memakmurkan negeri? Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah kesiapan mereka ini. Indonesia Emas 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana jumlah penduduk Indonesia 70% berada dalam usia produktif 15 sampai 60 tahun, 64 tahun. Bappenas memproyeksikan bahwa pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta jiwa. Itu artinya 226 juta jiwa penduduk Indonesia berusia produktif. Dan anak-anak ini ada di dalam 226 juta usia produktif itu, insya Allah. Santri-santri saat ini didominasi oleh generasi Z. Generasi yang lahir antara 97 sampai 2012. Mereka tumbuh sejak dini dengan teknologi digital yang ada di sekitarnya. Mereka lebih akrab dengan gadget dan perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka.
Generasi Z bebas mengakses berbagai macam informasi melalui internet. Dalam berbagai kesempatan, generasi Z disebut dengan generasi internet. Sebuah survei memberikan informasi bahwa generasi Z dianggap sebagai generasi unik dengan 3 jawaban teratas. Apa isu yang paling mereka jawab? 1. Role model atau panutan. 2. Mengisi waktu kosong. Dan ketiga, gaya hidup. Dalam survei yang sama, identitas generasi Z dibentuk oleh 3 hal di atas. Dengan 1. Pengalaman hidup. 2. Teman sebaya. 3. Orang-orang terdekat. Dalam survei itu ada 6 kata kunci. 1. Role model. 2. Waktu kosong. 3. Gaya hidup. 4. Pengalaman hidup. 5. Teman sebaya. Dan 6. Orang-orang terdekat. Semua itu insya Allah akan didapatkan di dalam alam dan kultur pendidikan pesantren. Saudara-saudara sekalian, saat ini dunia sedang mengalami krisis keteladanan. Minimnya sosok panutan yang dapat ditiru dan dicontoh. Kehidupan pesantren memberikan keteladanan dalam pandangan hidup, sikap dan perilaku dari kiainya, guru-gurunya hingga sesama santri. Pendidikan di pesantren mendesain kehidupan santri dengan berbagai aktivitas dan kesibukan dalam 24 jam sehari. Bagi santri, istirahat bukanlah berhenti dari satu pekerjaan. Istirahat bukanlah berhenti dari aktivitas. Tetapi dalam rumus santri, istirahat adalah perpindahan dari satu kesibukan kepada kesibukan lain. Ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Inilah santri-santri yang sibuk dan produktif. Santri-santri yang dinamis, visioner, dan punya pandangan ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pesantren mereka dididik dengan gaya hidup pejuang, bukan pecundang. Mereka dididik arti perjuangan dan arti pengorbanan. Nilai-nilai kesederhanaan ditanamkan dalam kehidupan keseharian, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Tidak ada perbedaan kaya miskin, tidak ada perbedaan pintar dan bodoh. Kullun ya'malu ala syakilatih. Qimatul mar'i biqadri ma yuhsinuhu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks kehidupan sosial, mereka terbiasa dengan keragaman dan perbedaan. Pandangan hidup dan sikapnya melampaui perbedaan-perbedaan yang bersifat askriptif. Suku, etnik, bahasa, warna kulit, budaya, strata sosial, strata ekonomi, perbedaan-perbedaan itu sudah dilampaui oleh para santri dalam keseharian mereka. Dalam ranah kognitif, perbedaan-perbedaan pandangan dalam madhab-madhab seperti furu'iyah diajarkan secara berimbang dengan disertai argumentasinya yang kuat. Kehidupan sosial mereka dibalut dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang berpengetahuan luas dan memiliki sikap tasamuh dan toleran. Anak-anakku generasi Z yang sekarang dididik dengan cara seperti itu, yang ada di hadapan kita ini, insya Allah 21 tahun lagi akan memanfaatkan bonus demografi dan mereka akan tampil mengambil peran-peran penting strategis di negeri ini dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Insya Allah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, cerdas dan berakhlakul karimah. Insya Allah kita masih bisa menyaksikan mereka menggantikan peran-peran kita saat ini dan meneruskan estafet kepemimpinan negeri. Karenanya kita siapkan anak-anak muda ini agar mereka punya daya saing yang tinggi, kosmopolit, berpikir global, dan menjadi manusia-manusia internasional, produktif dan inovatif. Kita optimis mereka bisa agar Indonesia Emas 2045 benar-benar menjadi peluang bagi kita semuanya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya akan mewariskan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka sendiri khawatir akan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.
Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.